ada yang berhormat Bapak beserta Ibu Kepala MI Kecamatan Mojokerto dan Terjogam Singkat Jawa Barat. Saya dapat suratnya lah. Keren KKG Joker. Saya baca Joker itu Mojokerto dan Terjogam. Kemudian Bapak Ibu Kepala MI, ya karena saya banyak yang sudah sering selalu, terutama Pak Warna atasan saya ini. Jadi dari Pak Ari, MIAK, kemudian Pak Rusad, Pak Tudino, Pak Warna, Bu Elvi, Pak Rato dan Bu Rufus, ya sering berjumpa. Bu Rufus ini dulu waktu ada CSM ya, Jaringan Sekolah Muhammadiyah, jadi sering ketemu. Bahkan saya juga pernah malam-malam ikut rapat di sini, rapat rutinnya Muhammadiyah, kantoran itu kan di Gile dulu, di sini sudah pernah, tapi kok pada saya nanti lupa karena dulu ya malam-malam diantar juga pokoknya Jogja, di Jogja langsung ya. Jadi tadi nyari kok lewatnya sebelah sana itu bingung. Biasanya kan dulu lewatnya Kecamatan Tejo ke kan ya ke sana, tapi ya agak benar-benar ya alhamdulillah dengan bantuan Mbak Google kita sampai di sini. Bapak Ibu tadi berulang disebut narasumber, mohon maaf itu terlalu tinggi buat saya. Ini jangan narasumber ya Pak, sharing aja karena saya juga guru, juga melaksanakan tugas seperti Bapak Ibu yang ada di depan saya ini. Saya juga guru dan kebetulan di MI Muhammadiyah Karanganyar diamanai Ibu Kepala Madrasah untuk membidangi di Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Jadi di MI Muhammadiyah Karanganyar itu memang untuk melaksanakan kurikulumnya yang secara resminya itu baru kelas 1 dan 4 yang dapat izin, namun kelas 2 dan 5 materinya sudah menggunakan materi kurikulum merdeka. Jadi kita belajar mandiri. Jadi diadopsi kolaborasi antara kurikulum merdeka materinya dengan sistem belajarnya masih menggunakan K13. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya padat sekali, memang ada 5 kata. Nama pemberian dari orang tua saya Eni Wahyu Astuti Anis Mufidah, plus gelarnya SPDI MPD, jadi agak panjang. Namun biasa dipanggil dengan sebutan Bu Anis sebenarnya. Jadi kalau tentu saja yang sering jumpa kok Bu Eni, banyak Bu Anis. Nama saya memang Eni dan Anis. Untuk terserah mau manggil, yang penting ada di dalam 5 kata itu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sharing aja nih. Bapak Ibu kan sudah melaksanakan kurikulum merdeka nih tahun ini, sampai Pak. Sambut nih. Rasanya ribut. Rasanya melaksanakan kurikulum merdeka juga 1 dan 4 bagaimana? Happy, menyenangkan, apa menyusahkan, apa benar-benar merdeka, atau penak aku seperti yang dulu, atau bagaimana? Merdeka, merdekanya kok boleh tertekan Pak? Merdeka, itu kan merdeka yang itu ya. Jadi kalau kita pernah membaca, jadi KPI kurikulum merdeka, KPI merdeka dalam artian kita diberi kewenangan untuk memilih sendiri apa yang mau diajarkan, apa yang mau kita sampaikan ke anak-anak, bagaimana caranya, bagaimana sumbernya, kita diberi kemerdekaan seperti itu. Namun kenyataannya karena kita itu biasa jidulan kondur, seperti saya Pak Rasul, aku jadi Menteri Perdagangan, sempat jidul ikut cari unggul. Itu karena terbiasa seperti itu, maka kita itu yo ngapain buat dididik opo, buat dididik opo dengan rata sampai kalau di MI saja itu kita nggak seheboh Bapak
Kalau di SD kan ada yang namanya guru penggerak. Di MI nggak ada. MI bergerak sendiri. Nah, jadi kurikulum merdeka itu Kemenak menyambutnya agak slow respon. Karena apa? Karena sebelum ada kurikulum merdeka dari madrasah itu sudah yang dinamakan P5 ya, yang dinamakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila plus kalau yang madrasah ditambah P2RA, profil pelajar rahmatan lil alamin. Kita itu sudah melakukan di madrasah ketika kita mengajarkan mapel fikih, bagaimana kita mengajarkan anak skillnya wudu, bagaimana kita melaksanakan sholat, itu sudah dipraktikkan, mengambilnya sudah praktik, itu sudah kecakapan skillnya. Bagaimana sikapnya kita sudah membenahi ketika mata pelajaran akidah akhlak diajarkan ketika akhlakul karimah, asmaul husna, kemudian meneladani sifat rasul. Kemudian kita mengajarkan terkait dengan menyayangi menyantuni kaum duafa. Ada action kita mendatangi panti asuhan, memberikan santunan, seperti itu sebetulnya kelima itu. Jadi hanya itu, kalau dari kurikulum itu biasanya cuma dikasih isinya. Jadi konten isinya sama. Model band jenenge SKKD, saya kurikulum 13 diganti KIKD. Terus saiki diganti CP, TP, ATP. Sebenarnya itu juga bulat kok, rambu-rambunya pedoman untuk mempelajari peserta itu gitu. Jadi seperti yang dikatakan Bu Nufus, Pak Warna itu betul. Kurikulumnya opo? Kayak iklan itu, makanannya apa? Yang penting minumnya kurikulum 13 kurva yang penting kita itu tetap bagaimana mengajarkan peserta didik. Yang poin penting adalah bukan transfer ilmu tapi sikap karakter. Jadi yang penting itu kita jadi guru itu mendidik, bukan mengajarnya tapi mendidik. Nah, susah mendidik daripada mengajar, Ibu. Gimana? Iya, kalau mengajar, wes menjadi buku rantai materi, misalnya buku ini, buku kita beli, apapun ya, itu mengajar. Lalu tambah dulu anak-anak iso bareng, tapi mendidik bagaimana mencetak karakter yang baik itu yang butuh proses dan itu tidak bisa sekejap begitu aja. Nek ngajarke matematika 6 tambah 6 12 sekejap mata bisa dilihat endisik iso endisik iso. Namun mengajarkan sikap itu butuh proses pembiasaan. Nah di sini peringatan juga seperti itu. Di dalam ini mungkin sebelum saya masuk di B5 ini terkait dengan kurikulum merdeka, materi di kurikulum merdeka. Itu kan yang sekarang dari capaian pembelajaran sudah punya semua nih untuk CP terbaru capaian pembelajaran Bapak Ibu. Halo. CP terbaru sudah punya? Belum. CP capaian pembelajaran. Terus dengan ini melaksanakan kurvannya pakai buku modul buatan sendiri atau nopo? Halo Bu. Dengan menyampaikan ke peserta didik pakai buku yang beli dari penerbit atau bikin sendiri atau comot sana comot sini. Berarti menggunakan merdeka itu tetap diarahkan loh Pak. Merdeka ya saat itu rata ulang kan juga merdeka. Anak-anak yang merdeka kan seperti itu.
merdeka itu tetap harus ada proses di dalamnya yang bermakna. Jadi bukan merdeka itu gurunya pergi wis merdeka, anaknya orang diberi pelajaran yo merdeka jadi bukan seperti itu kan, harus diberi kegiatan yang bermakna. Nah itu kalau menggunakan buku penerbit itu tidak usah bingung Bu. Kalau buku penerbit yang di kami yang dari MT Muhammadiyah Karanganyar menggunakan Erlangga ya. Jadi dari buku Erlangga itu yang umumnya itu sudah dari CP, di situ sudah ada TP-nya, ada tujuan pembelajaran. Jadi kan alurnya dari CP diturunkan menjadi TP, dari TP diturunkan menjadi ATP, capaian pembelajaran, terus diturunkan menjadi tujuan pembelajaran, setelah itu diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, di dalam pelaksanaannya itu sebetulnya ada tahapan untuk melakukan kurikulum merdeka itu ada asesmen. Ini karena sudah berjalan tengah semester hampir mau semester ya, itu berjalan juga harus siap-siap bagaimana nanti di penilaian raportnya. Jadi asesmen itu kan ada asesmen diagnostik ya. Sudah dilakukan Bapak Ibu asesmen diagnostik. Pak, ini kok dulu. Oke, breaking dulu. Kalau saya bilang tepuk 1, yes. Tepuk 2, siap. Tepuk 3, belajar. Tepuk 4, konsentrasi. Oke? Ingat? Tepuk 1, yes. Sambil tepuk. Gak tepuk kok, masa ujian kok. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, siap. Tepuk 3, belajar. Tepuk 4, konsentrasi. Bisa? Ampun, siap. Kosa saya ke kami bubu menurut. Oke. Tepuk 1. Ya, saya semangat. Tepuk 1. Yes. Nah, pun tangi ya. Mau saya turun. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Kalau di kurikulum merdeka itu ciri khasnya banyak SDG, merdekanya di situ Pak. Merdekanya di situ, anak-anak itu ben seneng dari nek pulang itu yo cukur dikon ngatek kon garap panjenengan pendidikan nanti berbusa-busa. Bocah yang jadi itu untuk sela-sela pembelajaran panjenengan beri SDG kepada anak ya. Jadi biar apa anak itu senang termotivasi. Yang pertama tadi terkait asesmen. Kalau yang di kurikulum merdeka istilahnya bukan tes, oke? Jadi kalau tes itu asesmen tapi kita mengikuti istilahnya. Jadi asesmen diagnostik itu sebetulnya dilakukan sebelum kita mulai mancal. Kita sebelum mulai pembelajaran. Jadi gunanya untuk mendeteksi terlebih dini. Kaya nek dokter niku lho. Dokter niku nek enek pasien sing resep kan ditekoki sih. Ora kok ngoro-ngoro disuntik terus kaya obat. Lah mboten to? Nah, tes diagnostik. Jadi didiagnosis dulu. Ditekoki keluarnya napa, Pak? Niki sirah kula mumet kota mules. Bener dokter. Nggih bener. Nah, terus diperiksa. Jadi itu
diagnostik. Tes diagnostik itu, asesmen diagnostik itu untuk ini mengetahui sampai di mana kemampuan peserta didik di awal, sehingga kita bisa memilih materi dan juga dari mulainya dari mana kita memberikan materi kepada peserta didik itu sesuai hasil dari tes asesmen diagnostik. Kemudian ada asesmen formatif. Asesmen formatif itu apa Bapak Ibu? Lalu asesmen formatif itu asesmen yang dilakukan saat proses pembelajaran. Terus yang ketiga asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu asesmen yang dilakukan setelah satu lingkup materi atau beberapa tujuan pembelajaran. Sekarang untuk masuk di raportnya, berjalan jual besok. Ini mohon maaf ya Pak, saya nggak langsung P5 karena saya tanya tadi masih sekian terkait yang ini nanti soalnya kalau untuk pola nilai rapor biar nyambung. Jadi kalau asesmen diagnostik tadi cuma untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dan kita bisa memilih dan strategi apa yang tepat untuk menyampaikan materi. Kemudian kalau asesmen formatif itu tidak dimasukkan di dalam pengelolaan nilai rapor. Ya, asesmen formatif itu tidak dijadikan untuk pengelolaan nilai rapor. Nah, gunanya asesmen formatif untuk apa? Asesmen formatif ini untuk menunjang proses pembelajaran sehingga nanti dapat tercapai tujuan pembelajarannya. Cuma itu untuk menuntaskan tujuan pembelajarannya. Jadi ketika kita mengajarkan terkait dengan perkalian, ya ada asesmennya, namanya asesmen formatif saat proses pembelajaran itu. Oh, si Ahmad hasilnya nilainya 80, oh berarti dia hampir menguasai. Oh si Robi nilainya 30, berarti dia masih belum tuntas, maka perlu diulangi, diberi materi lagi supaya bisa apa diturunkan. Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu menganut pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang perso pembelajaran berdiferensiasi? Monggo, ada yang tahu pembelajaran berdiferensiasi? Halo? Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang memfasilitasi tingkat kemampuan peserta didik. Yang dulu jenenge multiple intelligence itu, ya. Multiple intelligence itu kan ada yang anak itu tipenya kinestetik. Kinestetik ini bisa kuping ini dirubah. Jadi nek duwe murid diulangi berhubung perikanan kanggo ini kan kinestetik ini. Berarti cara ngulang itu nganggo gerakan. Ya, nganggo gerakan nek guru ngomong mesti guru ulang kayak gitu. Ada yang tipenya audio, visual. Anak kan beda-beda nih. Penjelas satu kelas nggak mungkin tipenya itu sama. Pasti ada yang pinternya anggap pinter banget, pinter sedengan, terus rodok lambat, saking sari rodok lambat, terus paling lemot. Nggih mboten. Nah, itu jadi bagaimana seorang guru bisa memfasilitasi peserta didik sesuai dengan cara belajarnya dan tingkat kemampuannya. Itulah yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau anak yang lambat dan dengan anak yang pinter diberi materi
Kira-kira hasilnya bagaimana? Nah, yang paling lambat itu pasti kesulitan dan ketinggalan. Tetapi ketika kita memberikan perlakuan yang beda dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi, sing pinter kuwi soalnya sing rada angel, tapi sing lambat cukup soal yang enteng saja kalau dia bisa dinaikkan tingkat kesulitan. Podo-podo perkalian, sing pinter kuwi 20 kali 25, sing ora iso cukup 3 kali 5. Gitu loh. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi itu di kurikulum Merdeka harus seperti itu. Jadi tugas itu nggak harus sama. Tugas itu bisa bermacam-macam, yang penting dalam tujuan pembelajaran yang sama. Itu ya Bapak Ibu terkait pembelajaran di kurikulum di asesmen formatif. Jadi asesmen formatif itu dilakukan dulu untuk apa? Mencapai tuntasan tujuan pembelajaran. Namun tidak digunakan untuk pengolahan nilai rapor. Selanjutnya asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini asesmen yang dilakukan dalam akhir tujuan pembelajaran atau dalam satu lingkup materi. Nah, jangan lingkup materi obvious bab BAB. Bab 1, bab 2 itu kan kalau di kurikulum Merdeka ada struktur, itu lingkup materi. Jadi di dalam lingkup materi atau bab tadi ada beberapa tujuan pembelajaran. Bisa jadi dalam satu lingkup materi itu ada 5 tujuan pembelajaran atau 7 tujuan pembelajaran atau cuma 4 tujuan pembelajaran. Nah, kapan lakukan asesmen sumatif? Ketika di akhir tujuan pembelajaran. Terserah, jangan mau mengadakan satu lingkup materi baru, asesmen juga boleh. Biar belajarnya nggak terlalu gabiah, anak-anak bisa mungkin TP1, TP2 ya. Misalkan di lingkup materi atau bab 1 itu ada TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 misalnya. Dan jangan asesmen sumatifnya dibagi jadi 2 boleh. TP1, TP2, soalnya rodo oke. Nanti asesmen sumatif yang pertama. Terus nanti TP3, TP4, TP5 melakukan asesmen sumatif lagi. Boleh. Terus nanti di lingkup materi berikutnya bab 2 misalnya ada 4 TP loh. Misalkan melakukan asesmen sumatif TP 1 dan 2 sekali, TP 3 dan 4 sekali. Jadi mengadakan asesmen sumatif 4 kali. Itu yang masuk di daftar nilai penjenengan. Ini jadi di pengolahan raportnya, karena saya mempersiapkannya P5 ternyata yang ini belum tahu itu saya membuat untuk PPT-nya yang pengolahan rapor juga. Jadi paling tidak ada di daftar nilai itu penjaringan asesmen 1, asesmen 2, asesmen 3, asesmen 4, dan asesmen 1 tadi TP 1, 2 misalnya di lingkup materi. Paham yang penting itu? Nah, jadi untuk asesmennya dalam akhir tujuan pembelajaran atau dalam lingkup materi. Nanti kalau pengolahan raportnya gampang Pak Bu, gampang naik kurikulum Merdeka itu. Cuma asesmen yang dilakukan di akhir lingkup materi atau TP tadi nanti di rata-rata. Cuma itu, oke? Di rata-rata nanti menjadi nilai rapor. Nah, terus raportnya itu juga nanti harus dideskripsikan. Deskripsinya dari mana bunyi? Ya dari bunyi TP yang penjenengan adakan penilaian. Namun bisa membunyikan berkembang cukup baik kayak gitu kan penjenengan harus membuat yang dinamakan KKTP. Apa Bapak Ibu KKTP? Kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran.
pembelajaran. Nanti jadi KKN, produk istilah itu KKTP, tapi prosesnya beda. Kalau KKTP pakai ubrik, kok diserahkan pada gurunya. Nanti KKN produk dulu gitu ya. Kalau ini enggak, per tujuan pembelajaran itu dibuat KKTP-nya. Jenengan mengatakan tuntas, dikatakan cukup, itu mau mengambil nilai rentan, pakai rentan ya. Jadi ada interval. Misalkan yang baik, sangat baik itu rentannya piro, sing cukup dikatakan tuntas itu cukup. Misalnya kalau mulai dari 61 itu dikatakan sudah cukup, ya monggo. Tapi mau 61, 71 itu agak cukup. Misalnya sampai 71 sampai 80 dikatakan cukup, 80 sampai 100 baik, misalnya itu boleh. Itu dibuat per tujuan pembelajaran sehingga nanti untuk membunyikan raportnya di deskripsinya itu bisa berbunyi cukup, bisa berbunyi baik. Itu dari KKTP yang penjenengan rumuskan untuk tiap-tiap tujuan pembelajaran. Tambah merdeka lembaran kuat tambah kuat ya. Ya wis ini mati mau sakan penjenengan. Saran saya gini Bapak Ibu, kita di Kemenak itu sudah difasilitasi platform untuk belajar Kemenak ya, pintar sudah masuk Bapak Ibu. Ini belum. Padahal itu pelatihannya banyak sekali, jangan bisa tambah ilmu dan wawasan, tidak harus juga di Semarang. Dan sertifikatnya itu dari Dirjen PTK. Monggo nanti mendaftar ini ada pelatihan, terus setiap saat ada pelatihan. Nanti saya kirim ke Pak Paman atau Bungkus untuk caranya mendaftar ya. Harapannya guru-guru Kemenak itu kan ini udah semua saya lihat. Semuanya harus dikirim. Kecuali Pak Ari, kalau Pak Ari itu masih muda. Jadi ini semuanya generasi muda-muda semua itu IT, OP untuk belajar apa yang tingkat kesulitannya bagaimanapun pasti bisa. Kalau anak muda itu kan terlahir itu sudah pegang HP. Bapak Ibu, jadi nanti monggo daftar di Kemenak Pintar Go ID. Tidak harus ASN. Yang ASN daftarnya pakai NIP. Kalau yang non ASN nanti pakai POP ID atau kalau belum pakai NIK. Jadi itu. Saya itu waktu pertama dapat itu awal-awal saya terus tak kirim ke Pak Edi, ternyata teman-teman belum pada datang ke sini. Sudah banyak yang ikut dan sudah materinya bagus-bagus untuk itu. Itu ya Bu. Jadi untuk pengolahan nilai raportnya seperti itu. Mudah-mudahan punya gambaran. Oh, formatif ini jangan dimasukkan di data nilai. Yang dimasukkan adalah asesmen sumatif. Loh, sekarang pertanyaannya, Bu, bagaimana untuk asesmen sumatif akhir semester dan akhir tahun? Apakah harus ada? Itu kembali lagi merdeka. Arbo enek yo karepmu, rambo enek yo karepmu. Yang tahu kebutuhannya adalah satuan pendidiknya masing-masing. Kalau itu dirasa cukup asesmen lingkup materi sudah mewakili laporan penilaian kompetensi peserta didik, tidak melaksanakan juga tidak menyalahi. Namun kalau kurang mantep, mau mengadakan asesmen akhir semester, asesmen akhir tahun juga tidak salah, juga boleh. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi itu. Nah, untuk penilaian di rapor. Sekarang yang berikutnya kita nanti kapolra, kok abang? Kalau
tertindas. Yang saya ini dari guru ini kurikulum ganti-ganti orang apa sering penting ini guru itu aja dibebani administrasi. Pak Bu? Apa kabar? Kita merdeka kita ketika tidak dibebani administrasi. Setuju? Sampai matur nek Menteri Pendidikan Pak Parno. Bahwa apa nak zian itu, kalau orang awalnya apa dari menteri ini. Jadi kalau itu Pak Parno dari Menteri Pendidikan dari Sopok, Siberi, Bogor, administrasi masa gawe. Jadi pokoknya merdekasi, nah dari Presiden bisa. Selanjutnya terkait dengan P5P2RA. Harus penjenengan harus tidak asing lagi nih, familiar dengan P5P2RA. Nek SD doktrin kok, tapi nek madrasah di bawah Kemenak itu pakai P2RA. Kenapa Bapak Ibu kepanjangannya? P5 Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. P5 mungkin PPAK terlayan dulu pakai sadar lu enak. Jadi P5 itu Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. P2RA P Profil Pelajar Rahmatan lil alamin. Itu ya. Jadi kalau kita P5P2RA. Nah, sekarang project itu kalau di kurikulum 13 sudah kita laksanakan ya. Project itu kan sebuah kegiatan yang mana anak-anak itu melakukan aktivitas dengan penilaian itu dalam jangka waktu itu lama, tidak langsung selesai ya, pakai kurun waktu yang agak lama. Jadi serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara menelaah apa? Menelaah dan mengimplementasikan suatu tema yang menantang. Pas kondisi kelas 3 niku kurikulum 13 itu ya asik nih Bapak Ibu. Pelajaran ini baru jeda. Terus di situ anak-anak bagaimana mengimplementasikan terkait dengan perubahan wujud benda. Mereka itu belajar mempraktikkan kegiatan ini, membuat tempe. Jadi anak-anak itu membuat tempe dari proses bahan-bahannya, terus dikemas butel tempe. Setelah itu dibiarkan 1 atau 2 hari jadi, terus mereka menjual produknya tempe ini. Itu saya buat dalam buku Bulus. Bulus ini kan sudah literasinya luar biasa. Saya belajar itu ya tak kayak aja tak gawe dengan buku gitu ya juga. Itu bagus. Jadi anak-anak itu senang. Modalnya cuma iuran 5.000. Setelah jadi tempe itu dijual kepada Bapak Ibu guru karyawan. Terus saat paling jemput anak-anak dan pinter dia anaknya dodolan kali kita yang dewasa nanti ini gue pinter anak-anak tempe sisi 35.000 itu jadi itu harganya nopo sewu itu menghargai jeripaya anak-anak dan mesake paling murid itu tuku tempe sisi 5.000 modalnya itu 50.000 setelah dijual dapat 430 berapa ribu itu ini berapa persen itu. Terus itu dikaitkan di dalam pembelajaran matematika menghitung apa keuntungan dengan menjumlah dan mengurangi. Itu pun proyek Bapak Ibu. Itu yang akan membawa mereka
Gun ngajar ini anak-anak perubahan sedenda membeku itu ketika air dimasukkan ke dalam freezer nanti menjadi es batu. Gurundungnya kayak gitu mereka itu kayak sosok kan akhirnya buka apa benar tapi ketika kita diberi aktivitas maka senang kurikulum merdeka seperti itu Bapak Ibu. Oke, nanti untuk P5-nya dengan ini silakan melaksanakan ya. Untuk proses penguatan profil pelajar Pancasila dan pelajar keselamatan alam ini pembelajaran lintas disiplin ilmu. Jadi makanya di dalam struktur kurikulum itu kan dialokasikan masing-masing 1 JP untuk matematika. Terus semua guru itu ikut mengajarkan P5 ini. Ada berikut Pak ini. Oh ya. Nanti diakhiri berarti sedapatnya saja ya. Jadi itu terkait dengan P5. Jadi beberapa mata pelajaran di dalamnya tapi tidak kok ini. Matematika P5-nya apa? Bahasa Indonesia P5-nya apa? Pendidikan Pancasila P5-nya apa? Bukan seperti itu. P5 ini lepas dari mata pelajaran. P5 itu P5 memang untuk apa? Membentuk karakter. Jadi nggak ada hubungannya dengan mata pelajaran. Lepas. Namun guru-gurunya ikut mengampu P5 ini karena apa? Mereka yang mendidik, mengawal bagaimana tahu ketercapaian sikapnya ini karakternya dan bentuk itu karena gurunya yang ngajar. Sehingga nanti ketika membuat raportnya P5 bisa mengatakan cukup baik dan mulai berkembang itu karena mengajar. Itu ya, jadi P5 itu tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran yang perlu dipahami. Nah, untuk P5 itu ada 6 dimensi. Yang pertama beriman, bertakwa. Dan ini nanti yang masuk ya Bapak Ibu. Yang dimasukkan penilaian dalam rapor untuk P5 itu dimensi ini. Namun tidak perlu semuanya dipilih, ya. Dipilih dimensi yang bisa kita angkat. Nah itu, jadi ada P5 itu beriman, bertakwa, pada Tuhan Yang Maha Esa. Terus kemudian yang kedua berkebinekaan global. Kemudian ada bergotong royong, ada mandiri, kemudian ada bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Ini ada 6 dimensi. Selanjutnya untuk P2RA-nya ini nilai ya, nilai yang ditanamkan di sini ada 10. 10 itu pun tidak perlu semuanya dimasukkan, dipilih mana yang itu nyambung dengan tema yang kita angkat. Untuk P5 di SD atau di MI itu kita hanya diberi nilai 3 tema ya. 3 tema. Jadi memilih 3 tema saja. Dari 3 tema itu boleh dilaksanakan 2 saja untuk SCTI. Kalau di MA itu beda lagi, nanti ada yang wajib, ada yang pilihan, beda lagi. Jadi khusus SDMI itu nanti kita kewajibannya 3 tema. 3 tema pun bisa dipilih 2 saja. Kalau di tempat saya memilih 2 tema, yaitu apa? Temanya hidup berkelanjutan dan kewirausahaan. Kami angkat 2 tema itu. Jadi tema di dalam P5. Nanti untuk sudah punya panduan P5 dari kemana? Belum. Oke, nanti dan jenengan sering untuk
Untuk kurban ini berarti acuannya belum ya? Sebetulnya Kemenak itu pedoman-pedomannya banyak. Pedoman IKN, pelaksanaan IKN, pedoman asesmen ada, pedoman P5 P2RA ada. Nanti saat saya longgar saya kirim ke pedoman ini bisa dibaca-baca sendiri. Nonton nih Bapak Ibu. Dan dengan itu kalau orang punya modal, neng arep dari Pak Tani wae lebih modal ate kok nggih. Nah, makanya kita juga harus punya modal. Nek melenceng yo aduh-aduh. Itu kan paling enggak kalau kita mau pergi itu tidak tahu arah seolah-olah duwe kompas. Berarti ngerti lor kidul ki ngerti. Gamane kompas. Nah nek lunga ora terarah kan ya mandek yang ndi ada tahu ngerti lho kok wis penasaran gitu ya. Ya seperti itu. Selanjutnya yang 10 nilai pelajaran matan alami itu ada itu ya berkeadaban banyak itu nanti bisa dimasukkan. Nanti saya cepatkan aja. Nah ini untuk pelaksanaan P5P2RA itu bisa milih di Bapak Ibu. P5-nya ini dilaksanakan 3 cara, tapi monggo dipilih jadwalnya. Yang pertama bisa terintegrasi di dalam pembelajaran. Jadi P5-nya itu dijadwal tidak dijadwalkan khusus tapi dimasukkan sisa pas arung ulang materi. Itu yang pertama pilihan. Pilihan yang kedua itu dengan memasukkan di dalam intrakurikuler namun dengan jadwalnya di akhir pekan. Misalnya khusus hari karena Kemenak itu Sabtu masuk khusus hari Jumat siang dan Sabtu untuk P5. Kalau tempat saya ambil yang itu. Di tempat saya ambil jadwalnya di intrakurikulernya itu hari Senin sampai Kamis dan plus 4 jam pelajaran untuk intrakurikuler. Setelah itu untuk P5 Jumatnya siang ditambah hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu khusus untuk P5. Itu. Kemudian pilihan yang ketiga, tadi pilihan yang pertama dengan terintegrasi dalam materi pembelajaran dalam intrakurikuler. Yang kedua dengan menjadwalkan khusus di 1 pekan per pekan terpisah tapi dijadwalkan setiap pekan. Kemudian yang ketiga dengan memilih blok. Blok itu maksudnya cuma menurut materi ini Pak BC. Engkau di akhir semester ini pekan berapa sampai 1 bulan atau berapa nanti untuk P5 itu yang namanya blok. Terserah mau milih yang mana, diberi kemerdekaan, tapi tidak boleh orang diwenehi, ya merdeka itu kalau milih. Nah, ini jadi untuk apa hubungannya dengan P5 dan P2RA di sini pelajaran kalau P2RA-nya kan untuk menuju rangkaian alaminya, kalau yang terkait 6 dimensi tadi untuk pelajaran Pancasila. Untuk tanggapan pelaksanaan P5 P2RA ini juga yang pertama langkahnya membentuk tim. Sudah dibentuk tim Bapak Ibu? Tim P5 sudah ya? Ini harus dibuat SK kepala loh ya. Jadi dibuat SK. Jadi untuk P5 itu seperti kalau kita menyusun kurikulum operasional madrasah itu ada yang dinamakan tim pengembang kurikulum. Nah itu kan juga dibuat SK.
loket atau tim fasilitator P5 P2RA. Jadi kepala madrasah itu menyusun tim fasilitator. Tim itu berperan apa? Berperan merencanakan dan melaksanakan P5 P2RA. Jadi ada penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya kepala madrasah. Terus koordinator fasilitator madrasah juga ada. Syekh Mu'addi sekolahan. Terus setelah itu ada koordinator fasilitator tingkat kelas. Nah, terus baru anggota. Nah, tim inilah yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Misalkan kalau di tempat saya itu penanggung jawabnya ibu kepala madrasah, terus koordinatornya fasilitator madrasah saya karena selaku wakil kepala bidang kurikulum. Terus di bawah saya ada fasilitator tingkat kelas, itu ada yang saya kan menuju ada kelas ya, koordinator kelas karena tingkat kelasnya itu paralel seperti tempat ibu Nufus itu kan juga paralel, maka perlu ada koordinatornya ini. Jadi ini yang menjadi koordinator tingkat kelas. ilaha illallah
sholatnya kita tunda sebentar lagi, kita selesaikan nanti sampai jam 12 gitu ya. Membentuk tim fasilitator proyek. Jadi yang pertama langkahnya membentuk tim fasilitator. Nah, tim fasilitator itu terdiri dari penanggung jawab, koordinator proyek satuan pendidikan, terus koordinator proyek tingkat kelas, kemudian anggota. Nah, anggotanya ini anggota dari tingkat kelas. Misalnya ini baru kelas 1 dan 4, berarti fasilitator tingkat kelasnya koordinator siapa, terus anggotanya guru-guru yang berada di tingkat kelas tersebut. Selanjutnya setelah membentuk tim fasilitator, kemudian mengidentifikasi tingkat kesiapan madrasah. Jadi dicek. Kalau mau mengangkat tema P5 itu kan kita mengangkat permasalahan yang ada di lingkungan kita. Contohnya kalau di madrasah kami di MI Muhammadiyah Kamil itu masalah yang sering kita jumpai adalah masalah sampah. Maka kita mengambil tema terkait dengan hidup berkelanjutan. Jadi kalau yang kelas 1 itu hidup berkelanjutan terkait dengan bagaimana mengelola sampah. Kalau yang kelas ini semester ini, kalau yang kelas 4 itu mengangkat terkait ya hidup berkelanjutan, tapi mengangkat bagaimana kita eksis di dalam menanam tanaman, karena kita punya lahan. Kalau di sini sekolahnya mungkin punya sawah 1 hektar atau apa, yang ambil tema itu nanti bisa untuk proyek. Gimana? Tidak ada airnya. Ya nanti pas di tempat saya tidak ada airnya, siram ibu sudah panen. Nanti saya tunjukkan foto-foto. Jadi proyeknya yang semester dasar
mengambil tema kewirausahaan itu kan ada kalau di PAUD itu malah membuat telur asin ya. Anak-anak kan senang bekal-bekal rambut mereka kan senang. Nah, terus dijual. Nah, tapi terus ini sedapat bunyi gimana dulu ayo kesel dengan oke terus akhirnya jual dapat itu bukan tema kewirausahaan itu harus menghasilkan uang tidak. Jadi jangan punya persepsi ketika mengangkat tema kewirausahaan itu harus menghasilkan uang tidak. Tapi bagaimana kegiatan itu mempunyai nilai, orang itu dijual, tapi mempunyai nilai usaha, tidak harus dijual. Barangnya itu mempunyai nilai jual dan tidak harus dijual. Bahkan kalau di akhir semester itu ada namanya gelar karya, hasil dari P5. Oh gawe opo ada dipajang-pajang, ada mengadakan bazar itu dari ini barang-barang yang dibuat dari limbah sampah tadi, dibuat barang-barang jadi itu semuanya dipajang. Untuk apa? Di situ ada gelar karya dan bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. kok gak enak ya kita itu masih kok urus sholat ini. Menganalisis, identifikasi apa permasalahan yang ada di satuan pendidikan. Tujuannya apa nanti untuk memilih tema yang akan kita angkat. Ya. Kemudian setelah membentuk tim fasilitator, kemudian mengidentifikasi masalah yang ada di satuan pendidikan untuk memilih tema tadi. Saya tadi sudah ngatur, misalnya di madrasah saya itu ada permasalahan terkait dengan sampah. Maka kami ambil tema hidup berkelanjutan, bagaimana mengelola sampah. Kemudian kami punya lahan di belakang itu untuk bisa bercocok tanam. Itu sehingga kami mengangkat tema hidup berkelanjutan. Setelah memilih mengidentifikasi masalah, langkah ketiga adalah merancang. Ya, merancang apa? Dimensi, tema dan juga alokasi waktu. Nah, setelah merancang, mau pilih temanya dari 3 tema tadi dipilih 2, semester 1 apa, semester 2 apa, atau 3 tema juga boleh. Setelah dipilih tema, kemudian memilih dimensi yang tadi saya sampaikan ya, yang dimensi PP5 nya ada 6 tadi, kemudian elemennya yang tamatan tadi dipilih yang bergotong royong atau kreatif atau apa tadi dipilih dimensinya. Setelah itu kita tahap berikutnya adalah menyusun modul proyek. Menyusun modul
Alenda tahu angkanya yang pertama tadi apa angkanya? Halo. Langkah pertama apa tadi? Membentuk tim fasilitator. Langkah kedua. Halo. Mengidentifikasi masalah di satuan pendidikan betul. Mulanya senior siji serem berarti aku berjamu ini sedangkan kalau jangan ulang nih kelas nih di teko yang anak-anak tapi sesal kamu foto tapi ini kayaknya karena sudah siang itu sudah ini Pak. Nah, sudah benar-benar pengen pulang. Saya sudah tahu. Nomor 1 Nomor 1 yes. Nomor 2 iya. Nomor 3 belajar. Nomor 4 konsentrasi. Ini Bapak Ibu konsentrasi itu memang sulit. Tahap pertama membentuk tim fasilitator. Tahap kedua mengidentifikasi masalah di satuan pendidikan masing-masing. Untuk apa? Untuk menentukan mengangkat tema yang akan kita pilih. Langkah ketiga menentukan merancang dengan menentukan tema, dimensi dan alokasi waktu. Jadi di rancangan itu nilai temanya, memasukkan dimensi dan alokasi waktu. Langkah keempat apa? Melaksanakan. Kemudian langkah kelimanya memilih strategi untuk pelapor. Itu langkah-langkah dari P5. Karena waktunya terbatas, saya langsung tak ambil yang paling ujung terakhir, oke? Jadi ini Bapak Ibu nanti untuk merancangnya di penilaian itu seperti ini ya. Kita buat di sini ada nomor dimensi profil pelajar Pancasila nanti masukkan di sini nanti. Jadi misalnya apa? Nah ini hasil saya. Jadi nanti dimasukkan dimensinya di dalam rencana kita. Kemudian elemennya apa, sub elemennya apa itu harus direncanakan. Ini yang saya mau tunjukkan di aksinya ya. Aksi P5. Jadi P5 itu harus ada tahapan perencanaan, tahapan sosialisasinya, ilmunya, kemudian aksinya, tahap yang keempat, nanti akan ada evaluasi. Ini yang menanam deh. Jadi anak-anak ini dari tanah yang besar Bapak Ibu. Kenapa koyok bangun gempuran bangunan ini. Jadi tanah ini banyak kue-kue bangunan yang sudah diruntuhkan. Itu kan tidak setuju. Akhirnya apa? Kita usahakan tanah itu bisa untuk pembelajaran anak-anak. Kita ambil tanah, diuruk, terus kita kasih pupuk, kandang, gitu. Terus baru kita gunakan untuk penanaman. Ini sementara yang ini pakai polybag. Terus kegiatannya terus. Nah ini butuh waktu Bapak Ibu untuk merawatnya. Kalau kita lihat bersah nggak ada tanaman, tidak kita tanam itu ya nanti hijau. Nah seperti ini, ya. Terong ini. Nah, nanti terong baru ini. Nah, ini panennya baru pekan yang ini, ya pekan ini. Oh, jadi ini terongnya sudah panen dibeli sama guru-guru ini. Ya, jadi anak-anak menjual kepada guru-guru terkait dengan panenan terong. Nah, mereka senang. Jadi itu Bapak Ibu harapannya untuk P5 itu seperti itu. Monggo jenengan bisa merencanakan yang penting mengangkat tema dari yang sudah diberikan oleh pemerintah. Mau mengangkat apa temanya, kemudian didesain. Tapi juga harus alokasi
lingkungan sing banyak tanaman dan yang bersih ini ditunjukkan di situ. Kemudian anak-anak juga menjadikan bagaimana dampaknya sampai wawasannya itu penuh apa cukup, baru aksi nyatanya. Ini aksi nyatanya memanfaatkan lahan untuk apa menghijaukan lingkungan madrasah. Kalau kami dari tema hidup berkelanjutan itu mengangkat mengusung judul ini hijau tanahku hijau madrasah, judul yang kita angkat itu Bapak Ibu tiga ini saya perpanjang dan perlebar karena kayaknya penjelasan juga sudah tidak apa fokus ya, tidak konsentrasi. Mohon maaf dengan waktu yang terbatas, ini hanya sedikit yang bisa kami sampaikan. Ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, mungkin tambah sedikit satu lagi nih, ini bisa diterapkan di kelasnya. Tadi ada 1, 2, 3. Kalau mungkin ini cocok untuk yang mengaku di kelas rendah ya, mengajarkan terkait dengan arah dan letak benda, letak tempat ya, bisa dengan tahu kanan kiri ya, kiri kanan kiri aku sudah tahu. Bisa dicoba ya Bapak Ibu berdiri dulu. Berdiri, sampai ujung. Kanan ya. Tangannya aja yang diinginkan. Kanan kiri. 1, 2, 3. Kanan kiri. Kanan kiri aku sudah tahu. Depan belakang depan aku sudah tahu. Bawah atas bawah atas aku sudah tahu. Mungkin jangan mau kembangan apa lagi ya, bisa dikembangkan. Yang terakhir, tepuk is the best, bisa ya? Tepuk is the best, bisa? Tepuk is the best. I am the best, you are the best, we are the best. I am the best, you are the best, we are the best. Yes. Bisa? Bisa. Oke. Lumayan ibu dikasih briefing anak-anak sudah bosan ya. Tepuk is the best. I am the best, you are the best, we are the best. I am the best, you are the best, we are the best. Yes. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum.